Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Duratu Nasihah dengan NPM 202151126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi 3. Ruang dimensi 3 terdapat dua. Ada unsur-unsur ruang dimensi 3, yaitu titik, garis, bidang, dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Kita mulai untuk unsur ruang dimensi 3. Unsur-unsur di dimensi 3 itu ada 3. Yang pertama, titik. Tentunya kalian gak asing lagi dengan titik. Titik itu tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah titik dan penamaannya menggunakan huruf kapital. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini titiknya itu ada A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengetahui ya bahwa dimensi 3 atau kubus ini dibentuknya dari titik. Untuk selanjutnya, ada yang kedua, garis. Tentunya teman-teman pasti mengetahui apa itu garis. Nah, garis adalah deretan titik-titik tak berhingga yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Lihatlah kubus ABCDEFGH di samping. Di sini ada garis AE. Garis AE itu dari titik A dan titik E, lalu kita satukan atau di garis tarik lurus, nah akan menjadi sebuah garis AE. Di sini juga ada garis AB. Dari titik A dan ke titik B, lalu ada garis AC. Nah, garis AC itu dari A ke C. Nah, di sini ada bidang A, B, C, D. Nah, lalu kita menarik garisnya bersebelahan ke C. Nah, ini disebut diagonal sisi. Lalu di sini ada garis AG. Garis AG itu diagonal ruang. Nah, di sini A ke G. Jadi, misalkan ada kubus titiknya di sini, dan di sini lalu kita tarik garisnya. Nah, di situ itu disebut diagonal ruang. Unsur yang ketiga itu bidang. Bidang merupakan area yang dibuat oleh garis, mempunyai panjang, lebar, luas, serta mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Nah, udah gak asing lagi juga buat teman-teman semua. Bidang itu seperti misalkan bidang segitiga, bidang segi empat, di sini ada trapesium, masih banyak lagi bidang-bidang. Nah, di sini di dalam kubus ini kita dapat mengetahui bidang apa saja yang bisa terbentuk. Misalkan dari titik B dan titik D, terus titik G, kita tarik garis lurusnya dari ketiga titik tersebut dan akan menghasilkan atau membentuk bidang, yaitu bidang segitiga, bidang BDG. Nah, di sini ada 4 titik, misalkan titik C, titik D, titik G, dan titik H. Kita tarik garis lurus dari keempat titik tersebut dan akan membentuk persegi. Lalu selanjutnya ada titik A, B, C, D. Titik A, B, C, D, kita tarik garis lurus juga dan akan membentuk sebuah bidang trapesium. Untuk selanjutnya kita ke menu lagi. Di sini masih ada beberapa materi lagi, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Perhatikan bangunan di samping. Misalkan ada garis AB, lalu ada titik I
yang ada di garis AB. Nah, ini disebut titik I terhadap pada garis AB. Titik J di luar garis BF. Nah, ini udah jelas ya bahwa J itu tidak menempel di garis BF. Yang kedua itu titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang terbagi menjadi dua macam, yaitu titik pada berada di dalam bidang dan kedua titik berada di luar bidang. Ini di sini juga udah jelas bahwa titik AF ini udah jelas juga di sini bahwa bidang ABEF itu di sini titik I-nya berada di titik F juga. Ini disebut titik berada di dalam bidang. Nah, dan kedua ini di sini ada titik G. Titik G itu di atas bidang ABEF. Nah, ini disebut titik berada di luar bidang. Untuk selanjutnya, garis dengan garis. Di sini ada 3 kedudukannya. Yang pertama, 2 garis saling berpotongan. 2 garis yang saling berpotongan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Contohnya garis AB dengan garis BF di titik B. Nah, udah jelas di sini ada garis AB dan garis BF itu tentunya saling berpotongan karena di sini ada titik B yang ada di antara titik tersebut. Nah, di sini disebut dua garis yang saling berpotongan. Dua garis yang sejajar apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Misalnya garis AB dan garis CD itu saling sejajar. Yang ketiga itu dua garis yang saling bersilangan. Apabila keduanya terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan, sama dengan halnya garis sejajar. Tetapi di sini letak garisnya itu berbeda. Di sini saling bersilangan. Jadi garis BG dan garis CH itu saling bersilangan. Sekarang jarak titik terhadap titik. Nah, kita ada materi tambahan yaitu jarak. Misalkan jarak titik terhadap titik. Jadi, kita akan menentukan misalkan titik A ke titik B itu jaraknya berapa sih? Di sini ada sebuah bangun ruang kubus merupakan udah dijelaskan sebelumnya bahwa kubus itu merupakan kumpulan titik-titik yang saling berhubungan dan akan membentuk sebuah kubus. Nah, untuk menentukan jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada titik A dan titik B. Lalu kita tarik garis hubung antara kedua titik tersebut. Nah, di sini akan membentuk sebuah garis AB. Langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada kubus yang rusuknya itu 12 cm. Tentukan jarak titik B dan titik G. Lalu titik B dan titik P. Nah, ingat titik P-nya itu terdapat di tengah-tengah FH. Untuk jawaban soal yang pertama yang A, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu di mana sih letak titik B dan G. Kita bisa menggambar dulu sebuah kubus lalu menempelkan titik di B dan G. Yang kedua, kita perlu menarik garis hubung terpendek antara dua titik. Nah, di terpendek itu garisnya seperti gambar di samping. Kita juga bisa menariknya. Kalau ke sini kan nggak mungkin, ini terlalu panjang, ke F dulu, baru ke B. Nah, yang terpendek itu ke B, lalu ke G. Yang ketiga, dalam soal tercantum 12 cm untuk rusuknya. Nah, ini yang diketahuinya itu, rusuknya itu sebesar 12 cm. Nah, perlu diingat ya, karena BG ini adalah sebuah diagonal sisi itu sama dengan rusuk kali akar 2. Nah, kita langsung saja tidak perlu dihitung, sehingga jarak titik B dan titik G itu adalah 12 akar 2. Untuk selanjutnya, jawaban soal 1 yang kedua. Di sini, kita seperti biasa, yang pertama kita harus menentukan titik B dan titik P. Titik B dan titik P. Titik P ini berada di tengah-tengah FH. Nah, kita gambar titik P di tengah-tengah FH seperti gambar di samping. Lalu kita titik B. Yang kedua,
kita harus menarik garis hubung terpendek antara titik P dan titik B. Garis hubung terpendek itu, nah di sini kita akan melihat bahwa penarikan titik tersebut akan membentuk sebuah bidang, yaitu bidang segitiga. Nah, diketahui kan sebelumnya bahwa rusuknya itu sebesar 12 cm. Nah, di sini BF itu rusuknya 12 cm. FH. Nah, FH itu adalah sebuah diagonal sisi. Maka besarnya itu 12 akar 2. Sedangkan kita akan mencari FP. Nah, di sini akan membentuk bidang BFP. FP itu setengahnya dari FH, maka besarnya FP itu 6 akar 2. Yang ditanyakannya itu BP. Kalian tentunya masih ingat kan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini BP kuadrat sama dengan BF kuadrat tambah FP kuadrat. BP kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Untuk mencari BP-nya, kita akarkan dulu. Hasilnya setelah dikuadratkan dari 12 dan 6 akar 2 itu hasilnya 144 tambah 72. BP sama dengan akar 216 dan BP sama dengan 6 akar 6. Nah, jadi jarak antara titik P dan B itu 6 akar 6. Kita ke contoh soal nomor 2. Vina akan mengadakan acara ulang tahun di sebuah kafe. Sebuah lampu diletakkan di tengah-tengah langit ruangan. Dan dari setiap sudut atas ruangan, tengah lampu hias akan dipasang sebuah pita. Berapakah panjang pita yang Vina perlukan jika ruangan yang dipakai berukuran 8 kali 8 kali 3 meter? Nah, diketahui kalau soal cerita itu perlu kita telah kembali apa sih informasi yang kita dapatkan dari soal cerita tersebut. Yang pertama, tulis informasi yang jelas itu bahwa ruangan itu berukuran 8 kali 8 kali 3 cm. Yang kedua, dari informasi tersebut kita juga ketahui bahwa ruangan tersebut berbentuk balok karena panjang tiap rusuknya berbeda. Nah, maka kalian bisa menggambarkan sebuah balok, misalkan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti gambar di samping. Lalu yang ketiga, untuk informasi selanjutnya, didapat soal lampu yang berada di tengah ruangan. Otomatis bahwa misalkan yang di atas ruangan itu misalkan bidang EFGH. Nah, kita taruh titik di tengah-tengah bidang tersebut. Lalu kita simbolkan dengan huruf O. Yang keempat, informasi selanjutnya. Kan Vina akan menggantungkan pita itu dari setiap sudut, artinya kita akan mencari jarak titik FH dan EG. Nah, untuk mencari titik HF, EG, kalian dapat menghitungnya menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini akan membentuk sebuah bidang segitiga, yaitu misalkan FHG. Nah, untuk rumusnya, masih ingat bahwa rumus Pitagoras itu, di sini kita ganti simbolnya menjadi FH kuadrat, sama dengan FB kuadrat tambah EG kuadrat. FH kuadrat sama dengan FG itu besar rusuknya 8 cm ditambah 8 meter juga. Sama FH sama dengan akar dari 64 tambah 64, FH sama dengan akar 128, FH sama dengan 8 akar 2. FH itu sama dengan EG. Jadi panjang pita kita tambahkan FH tambah EG. 8 akar 2 ditambah 8 akar 2 sama dengan 16 akar 2 atau 22,6 meter. Nah, jadi total panjang pita yang akan digunakan Vina untuk mendekor ruangan tersebut adalah 22,6 meter. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.